Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di tempat ini. Begitu pula salam dan tasbih diperuntukkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Pangsit, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada kegiatan ini. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan ke-10 atas nama Ibu Nursia SPD. Untuk lebih efektifnya kegiatan ini, terlebih dahulu saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tunjangan kita sama dengan Allah. Benar pada hari ini kita bersama-sama hadir akan mengikuti satu kegiatan rangkaian dari pendidikan guru penggerak bersama teman-teman yang segera akan menyelesaikan tugas-tugasnya dalam bagian dari kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh Direktorat Pendidikan terkait dengan pendidikan penggerak. Salawat dan taslim semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Rekan-rekan sekalian, apa yang dilakukan Bapak hari ini merupakan satu langkah positif dalam rangka untuk memperkuat wawasan kita terkait dengan tugas kita sebagai seorang pendidik. Dari sekarang itu kita dituntut untuk senantiasa selalu mengupdate ilmu kita. Jangan sampai ilmu kita itu stagnan atau tidak berkembang. Nah, sementara sekarang zaman begitu cepat dan sangat dinamis, yang menuntut kita untuk selalu berefresh, selalu menambah ilmu kita. Oleh karena itu, melalui program kegiatan guru penggerak ini sangat positif, yang mana kita tahu bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu sudah sekitar 4 tahun sudah melaksanakan kegiatan program guru penggerak, sehingga kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan mau tidak mau harus mengikuti, harus selalu mengupdate ilmu kita. Kenapa? Karena sekarang zaman digital, zaman di mana segala aspek kehidupan kita itu senantiasa berbasis teknologi. Jadi kita tidak boleh lagi tertinggal. Apalagi
rekan-rekan sekalian, merupakan guru-guru yang lahir di zaman ya teknologi tingkat tinggi ini, ya atau ya biasa dikatakan zaman revolusi industri ya 4.0, di mana semua aspek kehidupan kita itu berbasis teknologi. Apapun yang kita lakukan semuanya berbasis teknologi. Ya, sehingga di bidang pendidikan ini menuntut kita, ya jangan kita ketinggalan. Ya, jangan sampai ya dulu itu ada istilah daerah terpencil. Zaman sekarang itu sepanjang masih ada jaringan itu tidak ada lagi yang terpencil. Nah, jadi istilah terpencil itu sekarang jika tidak ada jaringannya. Nah, kalau guru tidak aktif di jaringan, jadi itu guru yang ketinggalan. Jadi harus selalu ya bersama di jaringan. Ya, ini tuntutan zaman sekarang. Ya, oleh karenanya, ya saya berharap teman-teman sekalian, kita akan selalu berhadapan dengan berbagai kegiatan yang terkait dengan teknologi. Ya, maka adanya program guru penggerak ini sangat baik untuk kemajuan pendidikan kita. Ya, kita tahu bahwa saat ini ya, anak-anak sudah lahir besar di dunia ya yang istilahnya itu tanpa batas ya, dunia tanpa batas, karena mereka sudah ya jadi tidak ada lagi perbatasan negara ya, karena semuanya sudah begitu ya apa istilahnya itu ya jadi dulu di dalam film story ya, yang diambil sebagai tema perpisahan generasi kita ya, jadi tanpa batas. Nah, olehnya itu ya kita dituntut, kita sebagai guru ya jangan tertinggal, jangan sampai tertinggal, karena anak-anak sudah ada di situ, anak-anak kita, siswa kita sudah berada di dunia itu. Ya, kalau gurunya tidak masuk di situ, di jaringan, ya, pasti akan tertinggal. Nah, jadi harapan kami teman-teman ya selalu termotivasi untuk ya maju, termotivasi untuk berkembang terus. Ya, karena memang dunia pendidikan menuntut ya seorang guru profesional itu ya harus selalu mengupdate ilmunya, ya tertinggal ilmunya. Ya, terkait dengan apa yang menjadi topik ya terkait disiplin positif, ya itu sangat bagus ini topik disiplin positif ini dalam rangka pembentukan karakter anak kita. Ini tidak melalui dengan paksaan ya, karena di zaman dulu itu memang zamannya istilahnya itu pendidikan dengan punishment and reward ya, jadi ketika dia melanggar itu diberi hukuman, ketika dia berhasil ya itu akan diberikan hadiah. Nah, itu zaman peninggalan zaman Belanda, tapi masih berlaku di Indonesia tahun 70 atau 80-an, bahkan 92 masih. Nah, sekarang tidak bisa lagi ya, jadi harus dengan penerapan disiplin positif ini sangat bagus untuk kita laksanakan ya, karena akan melahirkan satu kebersamaan, keyakinan kelas ya, di mana anak-anak itu tahu, menyadari aturan yang disepakati misalnya ya itu harus dilaksanakan ya. Jadi ada keyakinan kelas ya, itu saya lihat beberapa teman sudah mempraktekkan ini ya, dan itu perlu ya seluruh guru, karena kita tidak dituntut lagi untuk menggunakan metode-metode lama, tapi ya tetap kita terinspirasi ya antara
metode lama dengan metode baru dalam dunia pendidikan. Ya. Jadi disiplin bersih itu pembentukan karakter dengan tidak melalui paksaan, tidak melalui hukuman, tetapi menumbuhkan kesadaran, keyakinan kepada anak-anak kita, ya, untuk menyadari ya ada namanya kesepakatan kelas. Apa yang disepakati mereka, ya, insya Allah kalau memang sudah disadari, insya Allah tidak akan terjadi hal yang kita saksikan sekarang, ya, di anak kita, ya, di mana pengaruh-pengaruh dari luar, pengaruh-pengaruh yang membuat mereka, karakter mereka tidak terpuji, ya, itu bisa dirubah di kelas dengan menggunakan penerapan disiplin positif. Nah, ini sangat bagus, ya. Jadi sekali lagi, ya, penerapan disiplin positif di kelas itu sangat membantu kita untuk menghindari hal yang kita tidak inginkan. Ya, apalagi sekarang ada undang-undang perlindungan anak, ada aturan yang, ya, memaksa kita untuk tidak lagi seperti dulu metode lama, ya, tahun 80-an, 90-an. Sekarang zamannya zaman milenial. Anak-anak terlalu harus dilindungi dari yang namanya bullying. Ya, jadi ini bergesekan juga dengan budaya kita. Kita kadang-kadang menganggap bahwa apa yang dilakukan selama ini dianggap bagus, ya, dianggap bagus, dan itu selalu kita mau lakukan. Padahal terjadi satu perubahan paradigma di dalam dunia pendidikan, ya, terutama terkait dengan pembentukan karakter. Jadi karakter itu saat ini dilindungi, ya, pembentukan karakter dilindungi dengan peraturan presiden, ya, peraturan menteri, ya, Perpres nomor apa ya? Peraturan presiden nomor 17, itu, ya, menuntut kita agar karakter anak ini betul diperkuat, ya, dengan pendekatan agama, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, ya, karena memang perkembangan psikologisnya anak sekarang, ya, apalagi yang kita lihat anak SMP. Anak SMP itu, ya, jelas ada dari anak itu, dan selalu ingin mencoba apa yang ditampilkan, apa yang ditawarkan oleh media. Jadi kadang-kadang anak tidak ada filternya, saringannya, ya, karena bergesekan dengan media, ya, mereka selalu dipengaruhi oleh media, sementara kita di sekolah, ya, dipaksa untuk bagaimana anak ini bisa lebih baik karakternya, ya. Jadi sekali lagi kami berharap melalui kegiatan ini, ya, aksi nyata, ya, mungkin sebagai langkah terakhir dari kegiatan pelatihan mandiri, ya. Ya, jadi di pelatihan mandiri itu ada aksi nyata, itu, ya, menyelesaikan salah satu topik yang kita pelajari di modul misalnya, ya, itu dibuatkan satu kegiatan, ya, aksi nyata, ya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, nah, jadi sekali lagi bahwa aksi nyata yang dilaksanakan ini merupakan program dari Ibu Rusia, ya, di mana untuk menentukan apa namanya ini, dan topik disiplin positif ini dibuatkan satu aksi nyata, ya, sebagai langkah terakhir dari kegiatan pelatihan mandiri di Korpos Merdeka Mengajar. Jadi saya ucapkan selamat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita akan senantiasa mendapat inspirasi, mendapat motivasi untuk selalu bergerak
ya selalu bergerak, selalu berubah, maju ke depan, ya jangan sampai kita tertinggal ya gara-gara paradigma berpikir kita tidak berubah, ya, jadi jangan sampai itu terjadi karena ke depan ini memang perubahan dalam hal ya pendidikan ini semakin maju, kita semakin mengadopsi berbagai model-model pembelajaran ya, dari luar, itu sangat berperan membantu kita untuk lebih baik lagi di dalam melaksanakan tugas-tugas pokok kita sebagai seorang pendidik. Ya, jadi saya berharap kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua karena semua kepada pelaksana ya, sebagai guru penggerak angkatan ke-10 ya. Jadi mudah-mudahan ini kegiatan ini semakin bagus ya, semakin maju, semakin baik ya, karena kita tidak bisa melangkah lebih maju tanpa ada inovasi ya, tanpa ada kreativitas ya, dari pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep yang berkembang. Kita akan selalu mengikutinya, maka ada hidup kita ya, apabila maka kita akan tertinggal ya, oleh zaman, oleh keadaan yang semakin maju, semakin pesat perkembangannya ya, lagi itu zaman milenial, zaman dimana ya semuanya ya tadi saya katakan semuanya itu berbasis teknologi. Ya, jadi sekali lagi kami beri apresiasi ya kepada teman-teman dari guru penggerak angkatan ke-10 ini. Di sini ada hadir 2 orang ya, Ibu dari SMP 5 Martokae dan juga Farhan ya, teman juga ya, teman di kuliah juga ya, sama ya Pak Idris Adipai ya, sama Bapak ya, sama waktu dia juga orang yang tipenya pekerja ya, ya salah satu antaranya SMP 1 40. Insya Allah ya, dia ini ya akan jadi ibu penggerak, berarti insya Allah ke depan dia akan jadi salah satu orang yang jalan di dunia pendidikan, khususnya untuk SMP 1 Kalimantan ya, salah satu atau mata guru yang saya tanya-tanya itu ibu juga ya, itu adalah saya, itu juga yang disiapkan ya, kalau dia pensiun dari banyak itu katanya yang apa yang paling dia katakan ya, saya memang tahu ya, jadi pada teman saya ini ya, saya ucapkan terima kasih atas kedepanannya di dalam praktek kegiatan teman kita ini dalam aksi nyatanya ya, mana tadi di topik ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita semua dalam keadaan sesuatu yang ketujuannya kan ya, wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah
Kemudian kegiatan selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Lucia untuk mempresentasikan disiplin positif. Pada Ibu dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta Bapak Ibu guru yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungan yang diberikan selama ini kepada kami sebagai calon guru penggerak sehingga kegiatan kami dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih pula saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini di sela-sela kesibukannya, karena saya tahu Bapak dan Ibu pasti memiliki kesibukan untuk memenuhi undangan saya, yaitu menghadiri diseminasi kegiatan aksi nyata modul 1.2 disiplin positif. Selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nursia Natsir dari UPT SMP Negeri 1 Pangsip. Saya berdiri di depan Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sedentre Kelapang. Adapun tujuan diseminasi saya adalah yang pertama merupakan tugas dari kami sebagai calon guru penggerak setelah menyelesaikan modul 1. Jadi senyata ini merupakan tugas daripada modul 1.4, yaitu penerapan disiplin positif. Yang kedua, saya ingin berbagi sedikit ilmu dengan Bapak Ibu terkait apa yang kami dapat di pendidikan guru penggerak. Ada pepatah yang mengatakan ilmu jika tidak dibagi itu akan tidak bermanfaat. Jadi izinkan kami membagi ilmu kami meskipun hanya sedikit ya Bapak Ibu. Selanjutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu bekerja sama untuk berkolaborasi menciptakan budaya positif di sekolah kita. Saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan berarti saya yang paling pintar, saya yang paling hebat. Tapi saya berdiri di sini agar kita bersama-sama belajar, saling kolaborasi, saling sharing ilmu agar tercipta penerapan budaya positif di sekolah kita. Agar penerapan budaya positif di sekolah kita berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, untuk menginvestasikan waktu, saya langsung saja ya ke diseminasi budaya positif modul 1.4. Sebelum masuk ke materi, baiknya kita meninjau kembali apa tujuan pendidikan itu sendiri. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara ada kata menuntun. Kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu apa itu menuntun? Ya, jadi menuntun, betul sekali ya Ibu. Jadi menuntun itu artinya membimbing siswa. Jadi tugas kita sebagai guru itu menuntun, membimbing siswa, mengarahkan siswa untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Karena anak-anak kita sebenarnya mereka sudah memiliki karakter masing-masing.
sebagai guru menuntun mereka, membimbing mereka untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Bapak Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan pendidikan itu sebagai sebuah ladang pertanian. Jadi ladang itu sebagai sekolah, bibit atau padi itu sebagai siswanya, dan kita sebagai guru itu adalah petani. Jadi ketika ladang pertanian atau sekolah itu sudah bagus, bibit yang disiapkan itu sudah bibit unggul. Tugas petani tinggal memeliharanya, memberi pupuk. Itulah kita sebagai guru. Jadi ketika ada bibit siswa sesuai dengan karakternya masing-masing, tugas kita sebagai guru itu membimbing mereka menjadi bibit yang bagus, menuntun mereka menjadi apa yang mereka inginkan. Jadi itu tugas kita Bapak Ibu. Jangan misalnya, jadi padi itu bisa tumbuh dengan baik jika diberi bimbingan, diberi pupuk dengan baik oleh seorang petani. Begitupun dengan kita. Tapi ketika bibit itu dibiarkan tumbuh sendiri, itu ya kita percaya itu nanti seperti sesuai dengan yang kita tidak harapkan. Ya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu, lanjut. Budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya bertanya lagi Bapak Ibu, kira-kira penerapan disiplin positif ini atau budaya positif ini sudah diterapkan di sekolah ya Bapak Ibu? Selama ini sudah kita terapkan sebenarnya. Misalnya penerapan senyum, salam, sapa, itu sudah diterapkan sejak dulu. Jadi di sini tinggal bagaimana kita meramu kembali, bagaimana kita saling kolaborasi untuk mewujudkan budaya positif yang lebih bagus di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada materi. Jadi materi hari ini ada beberapa materi ya Bapak Ibu yang akan kita bahas. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Baik, kita masuk pada materi pertama. Materi disiplin positif. Di sini ada surat pendapat ya Bapak Ibu, bagaimana cara kita selama ini mendisiplinkan murid. Kira-kira ada pendapat dari Bapak Ibu yang mungkin bisa menjadi contoh salah satu cara kita mendisiplinkan murid. Betul sekali Bu. Jadi kadang kita memberi hukuman untuk mendisiplinkan murid. Kadang memberikan dukungan positif, kadang memberikan reward bila mereka mencapai suatu keberhasilan. Ini ada yang pertama ya Bapak Ibu, kita lihat jawabannya. Jadi yang pertama, menjadi contoh dan panutan yang baik. Jadi sebelum kita mendisiplinkan siswa, kita harus menjadi contoh yang baik dulu kepada mereka. Ketika kita jangan terlambat datang ke sekolah nak. Wah, ini yang paling susah juga. Kadang-kadang kita sendiri Bapak Ibu guru yang terlambat datang ke sekolah. Yang kedua, memberikan dukungan positif. Karena dukungan positif, yang kalau anak-anak itu belajar yang rajin, pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian yang ketiga, memberikan reward atas pencapaian anak. Misalnya memberikan hadiah kecil kepada mereka ketika mereka mencapai sebuah keberhasilan. Kemudian yang keempat, melakukan pendekatan kepada anak bukan dengan rutin berkomunikasi. Misalnya
di waktu-waktu senggang kebetulan anak-anak kita lewat, kita memberi bagaimana nak, apa kabarnya, tugas-tugasnya di guru mata pelajaran lain sudah dimasukkan semua. Karena ini sudah terakhir, kita sudah mau menulis menginput nilai laporan, jadi tolong tugas-tugasnya dimasukkan ya nak. Saya kira seperti itu pendekatan rutin dengan berkomunikasi kepada anak. Selanjutnya ada di sini teori kepalan tangan. Jadi siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan itu. Misalnya kita sebagai A, Bapak Ibu, tugas kita mengepalkan tangan. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Jadi Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Misalnya handphone yang kita genggam erat itu, karena ini sangat penting. Tugas teman Anda itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi kadang mereka membuyuk, menghampiri, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan menawarkan Anda uang untuk bersedia membuka kepalan tangan itu. Di sini timbul pertanyaan, apakah Anda akan membuka kepalan tangan itu? Kira-kira alasannya kenapa Anda membukanya? Bisa jadi alasannya karena misalnya rasa persaudaraan. Dia mau teman saya ini mau melihat apa isi dari kepalan tangan saya. Kemudian apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Karena saya tidak mau teman saya melihat apa yang ada di genggaman saya misalnya. Dalam kegiatan ini Bapak Ibu, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan itu adalah diri kita sendiri. Jadi terkait dengan disiplin positif ini, apa yang terjadi, disiplin kita itu tergantung dari diri kita sendiri, dorongan dari kita sendiri. Meskipun misalnya seorang murid, bagaimanapun caranya kita mendisiplinkan dia, ketika bukan dari dirinya sendiri itu tidak akan terjadi Bapak Ibu. Jadi mungkin seperti itu ya teori tentang kepalan tangan ini. Selanjutnya ada teori dari Stephen R. Covey yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Jadi untuk membuat kemajuan itu yang diperlukan Bapak Ibu adalah mengubah perlahan sikap dan perilaku kita. Itu menurut pendapat dari Stephen R. Covey. Selanjutnya kita masuk kepada disiplin. Disiplin menurut Kajian Dewantara adalah di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap dalam melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, disiplin itu ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Ibaratnya seorang anak, seorang murid, ketika dia tidak bisa datang pagi-pagi ke sekolah, cara kita pasti ada cara-cara tersebut untuk mendisiplinkan mereka agar mereka tidak datang terlambat lagi ke sekolah.
Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, ada di sini makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau sesuatu yang dihargai dan bermakna. Makna disiplin itu sendiri adalah yaitu seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, tujuan pendidik dalam penerapan disiplin. Jadi tujuan kita sebagai pendidik dalam penerapan disiplin ya Bapak Ibu, yaitu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam diri kita sendiri, bukan ekstrinsik atau motivasi dari luar. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini adalah profil dimensi daripada profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Ada 6 dimensinya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Dan keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Selanjutnya, apa yang mendasari kita untuk berperilaku Bapak Ibu? Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, yang mendasari kita untuk berperilaku adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi misalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah motivasi eksternal. Selanjutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, berarti dia mengharapkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Selanjutnya, kita masuk ke materi kedua ya Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Nah, ini yang sering mungkin kita berikan kepada siswa kita ya Bapak Ibu. Hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Itu adalah hukuman. Jadi misalnya seorang murid datang terlambat. Nah, kita memberi hukuman misalnya pungut sampah. Itu kan tidak terencana ya Bapak Ibu. Mereka tidak dilibatkan untuk membuat sebuah kesepakatan. Bila misalnya terlambat, konsekuensinya seperti ini. Jadi itu adalah hukuman.
dia tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati Bapak Ibu, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Saya kira ini kita bisa ambil contoh di kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Jadi itu sudah kita rencanakan, sudah kita sepakati bersama. Misalnya tidak ada yang membuang sampah sembarangan, konsekuensinya dia harus membersihkan kelas pada jam pulang. Dan itu sudah disetujui oleh murid ketika dia melanggar daripada kesepakatan. Di sini ada sedikit pernyataan ya Bapak Ibu. Misalnya, catat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu berupa hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia berupa hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Jadi dia konsekuensinya harus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian yang ketiga, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini berupa hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Selanjutnya kita masuk ke restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Jadi ada proses di sini yang dilakukan ya Bapak Ibu, merestitusi ketika mereka membuat kesalahan. Ciri-ciri daripada restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi itu ciri-ciri sebuah restitusi. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah penawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusi kepada siswa, bukan memaksa ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita merestitusi, menuntun mereka melihat ke dalam diri mereka atas kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada contoh kasus restitusi di sini Bapak Ibu ya. Ini tugas restitusi yang saya bikin. Jadi perumpamaan, saya ambil Mutia adalah siswa kelas 81. Menurut guru bahasa Indonesia, Mutia makan pada saat jam pelajaran. Dia kedapatan makan saat jam pelajaran oleh guru bahasa Indonesia. Maaf ya, Kojan. Dia kedapatan makan pada saat jam pelajaran. Di sini saya berusaha untuk merestitusinya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, suaranya yang kecil. Tapi saya memberikan teks di bawahnya. Bapak Ibu bisa baca.
kira-kira sampai materi ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut ke materi ketiga. Bapak Ibu mau SBT? Nanti ya Bapak Ibu. Selanjutnya materi ketiga yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia membutuhkan ini di dalam kehidupannya. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini bersifat psikologis yang bertahan hidup Bapak Ibu, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah kebutuhan pertama yang harus kita miliki, yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini bersifat psikologis dari Bapak Ibu, yaitu hubungan dan koneksi sosial. Teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Jadi ini sangat penting juga Bapak Ibu. Kemudian berikutnya kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan bersifat psikologis, kekuatan untuk mencapai sesuatu. Misalnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu masuk dalam kebutuhan dasar penguasaan. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan Bapak Ibu. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu termasuk dalam kebutuhan kebebasan. Selanjutnya kesenangan. Yang kelima ya adalah kesenangan. Bagaimana kita menyenangkan diri kita sendiri. Misalnya bermain, tertawa, bermain game. Bila bagi anak-anak kita ya yang sekarang lagi tren itu bermain game, nah itu mereka mencari kesenangan dengan cara itu. Saya kira itu 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan ini sesuatu yang disepakati bersama, yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang diberikan, misalnya di sekolah kita. Siswa mungkin lebih menaati, mungkin lebih cenderung ke keyakinan kelas dibanding menaati segala peraturan-peraturan. Karena peraturan itu sifatnya tidak melibatkan siswa ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu melibatkan siswa untuk membuatnya. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Keyakinan sekolah dan atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan sekolah atau kelas ini bagaimana cara membuatnya, yaitu yang pertama kita mengadakan curah pendapat dulu Bapak Ibu. Jadi kita mengadakan curah pendapat kepada siswa kira-kira apa saja kesepakatan kelas yang akan mereka gunakan. Kemudian yang kedua, mereka mencatat pendapat itu. Mereka mencatat pendapatnya. Kemudian yang ketiga, kita mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi jangan menyela orang yang berbicara. Misalnya ya, jangan menyela orang yang berbicara. Jadi di keyakinan kelas ini kita menghindari kata jangan dan dilarang. Itu kita hindari ya. Jadi kalau misalnya jangan menyela orang yang berbicara, mungkin keyakinan kelas yang bagus itu diam mendengarkan saat orang berbicara. Jadi menghindari kata dilarang dan jangan.
Kemudian yang keempat, ubah peraturan kelas menjadi keyakinan. Nah, ini bisa juga ya berbicara saat setelah dipersilakan. Itu masuk di keyakinan kelas, menghargai atau menghormati. Kemudian setelah kita mengubah peraturan menjadi keyakinan kelas, itu kita tinjau ulang. Jadi ada beberapa poin yang kita bikin, itu kita tinjau ulang. Kita cukup mengambil 3 sampai 5 saja yang mana kira-kira yang penting untuk kita buat sebagai keyakinan kelas. Kemudian yang keenam, itu harus ditandatangani ya Bapak Ibu. Misalnya ketua kelasnya harus menandatangani. Karena kalau setiap siswa, misalnya saya membuat keyakinan kelas untuk kelas informatika, saya mengajar seluruh kelas 8, ada 9 kelas. Kalau mereka satu-satu menandatangani kesepakatan kelas, kayaknya tidak mungkin ya Bapak Ibu. Jadi cukup ketua kelasnya saja yang menandatangani. Dan keyakinan kelas itu kadang berlaku selama 1 semester atau selama 1 tahun. Itu tergantung dari kesepakatan kita dengan anak-anak kita. Yang terakhir, kesepakatan di kelas itu ditempel Bapak Ibu. Ditempel di depan. Mohon maaf saya belum tempel kesepakatan kelas di ini karena pernah dijadikan sebagai Bapak Ibu guru yang lain, ya dijadikan sebagai peraga atau apa untuk pembuatan videonya. Nah, jadi contohnya ya Bapak Ibu, guru memberikan penjelasan mengenai keyakinan kelas. Jadi kita sebagai guru yang pertama memberikan penjelasan mengenai keyakinan kelas, apa-apa saja. Misalnya dilarang membuang sampah selain pada tempatnya, tidak makan di kelas pada saat jam pelajaran. Nah, selanjutnya murid menulis kelas impian di sticky note. Jadi murid menulis kelas impiannya, mereka mau kelas impiannya seperti apa di sticky note. Misalnya saya mengimpikan kelas yang bersih. Nah, itu mereka tuliskan di kertas sticky note. Kemudian kita sebagai guru membimbing mereka untuk menempelkan sticky note mereka di papan tulis. Jadi setiap siswa itu menempelkan di papan tulis ya Bapak Ibu. Selanjutnya, guru memfasilitasi murid membahas kelas impian yang telah dituliskan menjadi keyakinan kelas. Jadi guru memfasilitasi murid membahas kelas impian yang telah ditulis menjadi keyakinan kelas. Jadi kita sebagai guru memilahnya Bapak Ibu ya. Karena tidak mungkin apa yang semua yang ditulis siswa itu kita masukkan. Pasti ada yang double ya Bapak Ibu. Kemudian murid menandatangani keyakinan kelas. Jadi mereka menandatangani. Nah, ini mungkin berlaku bagi kelas yang tidak mungkin ya Bapak Ibu. Jadi mereka bisa menandatangani semua. Tapi kalau kita di sini karena kita moving kelas, mungkin ketua kelasnya saja yang menandatanganinya. Kemudian keyakinan kelas ini ditempel di dinding kelas ya Bapak Ibu, agar mereka bisa diingatkan selalu ketika mereka melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Saya kira itu tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima, posisi kontrol guru. Restitusi 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Nah, ini video sebenarnya sangat menarik. Saya tidak tahu bagaimana cara memunculkan ini suara.
Jadi 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Yang pertama, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun hukuman verbal. Jadi dia berfungsi sebagai dia berperan sebagai guru penghukum. Jadi orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Misalnya, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Jadi kalau bahasa daerah kita mungkin maunya tips. Itu mungkin sebagai guru yang penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Itu yang kedua ya, membuat merasa bersalah. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi Bapak. Contohnya ya kalimatnya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Itulah contoh-contoh ketika kita di posisi teman untuk anak murid kita. Hal negatif dari posisi teman ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka mereka akan kecewa. Jadi murid kita akan kecewa. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau di sini yaitu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Misalnya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Itu adalah di posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian posisi terakhir adalah guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya, apa yang kita yakini, itu kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Saya kira seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika seorang guru berada di posisi manajer. Kita masuk pada restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi di sini adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut daripada Gassen tahun 2004. Selanjutnya, dalam buku Dian Gassen telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya
untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Di sini ada gambaran segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Di sini bisa jadi pertanyaannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu terkait validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini yaitu keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu termasuk pada menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, menstabilkan identitas. Misalnya, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian validasi tindakan yang salah, yaitu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi sebuah kebutuhan dasar. Validasi tindakan yang salah biasanya muncul pertanyaan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Misalnya apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang seperti apa? Saya kira seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang kita mencoba menonton sedikit video Bapak Ibu. Ini terkait penerapan segitiga restitusi. Jadi ini salah satu contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah dasar ya Bapak Ibu. Cukup dari saya ya Bapak Ibu, mengingat waktu. Mungkin ada pertanyaan. Saya buka sesi pertanyaan, beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, silakan Pak Muslihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi setelah melihat dan mendengarkan paparan materi yang dilaksanakan oleh Ibu, yang ingin saya tanyakan tadi pada materi keempat. Kebetulan di materi keempat tadi membahas tentang keyakinan kelas. Jadi yang ingin saya tanyakan, Bu, apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Mas Dihul, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu sebenarnya sama ya Bapak Ibu? Peraturan. Oh, peraturan. Beda ya Bapak Ibu. Kalau peraturan itu beda. Peraturan kelas itu dibuat secara sepihak oleh seorang guru. Sedangkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat bersama, dirundingkan bersama sebelum sebelum memberikan menampilkan bahwa ini adalah keyakinan kelas yang memiliki konsekuensi bila kita langgar. Kalau peraturan kelas itu cuma sepihak dari Bapak Ibu guru. Jadi saya kira itu ya dari saya Bapak. Selanjutnya ada pertanyaan lain? Baik Bu Wanda mungkin yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan mengenai restitusi maupun segitiga restitusi. Ada 3 menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana cara Ibu menggunakan ketiga sisi dari segitiga restitusi. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan yang paling bagus. Mungkin cara saya untuk menggunakan segitiga sisi dari segitiga restitusi itu, yang pertama adalah menggali nilai yang diyakini bersama. Jadi kita menggali dulu kira-kira nilai apa yang kita sepakati bersama. Misalnya dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah memberikan siswa kira-kira seperti ini ya. Kira-kira kesepakatan kelas apa yang kamu langgar nak jika dia membuang sampah? Terus kita selanjutnya kita memberikan kira-kira konsekuensi apa yang akan kamu lakukan terhadap kesepakatan kelas yang kita langgar. Nah, dia akan menyampaikan saya akan misalnya membersihkan ruangan sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Dan dia misalnya meminta maaf, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya kira seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu? Oh iya, baik. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini Bu telah menyimak tadi dari materi yang disampaikan oleh Pak Dedi. Ini ada sebuah pertanyaan yang muncul di benak saya. Kita kan ini kan seorang guru. Kan Bu, ketika kita awal semester, ya, kan kita melakukan kontrak pembelajaran dengan seorang siswa, dan sebanyak kontrak pembelajaran. Nah, ketika tadi saya kaitkan dengan materi yang disampaikan, itu ada kata-kata keyakinan kelas. Jadi yang saya pertanyakan, apakah keyakinan kelas itu berbeda dengan kontrak pembelajaran? Kalau beda, kira-kira mana yang lebih efektif? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang bagus ya Pak. Kontrak pembelajaran dengan keyakinan kelas itu sebenarnya menurut saya itu hampir mirip ya Bapak Ibu, karena kita membuat kontrak itu sesuai dengan kesepakatan bersama. Ada hal-hal yang diajukan oleh guru, misalnya tidak boleh terlambat masuk di kelas. Bagaimana anak-anakku sekalian, apakah menyetujui? Jadi itu semacam kesepakatan kelas juga menurut saya. Saya kira terima kasih. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu, saya tutup ya dengan sebuah kesimpulan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial, baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amon atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
itu pun sesuai dengan standar nasional pendidikan. Saya kira itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.